Shalom dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Kristian Wandini dari kelas 12 FPOA dengan nomor absen 31. Hari ini saya mereview materi kelas sebelumnya, yaitu deskripsi basis data dan ERD. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah pengertian basis data, yang kedua, kelebihan dan kelemahan basis data, yang ketiga, contoh penggunaan basis data, yang keempat, aplikasi basis data, yang kelima, pengertian ERD, yang terakhir, simbol-simbol ERD. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan perorganisasian data sesuai tujuan. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan sistem basis data. Kelebihan sistem basis data, yang pertama, terpusat dan berbagi data. User memasukkan dan menyimpan semua data dalam satu komputer atau lebih. Tindakan itu dapat mengurangi penggunaan kertas, file, folder, dan juga kemungkinan kehilangan atau kesalahan saat menempatkan data. Sekali data disimpan dalam komputer, banyak pengguna lain yang bisa mengaksesnya via jaringan komputer. Yang kedua, current data. Pengguna bisa secara cepat memperbarui data dan data yang tersedia siap untuk digunakan. Yang ketiga, kecepatan dan produktivitas. Pengguna bisa mencari, mengurutkan, meretrieve, membuat perubahan, dan mencetak data secara cepat dan efisien. Seperti halnya, perhitungan menjumlahkan semua data dapat dilakukan secara cepat daripada harus melakukannya melalui manual. Yang keempat, akurasi dan konsistensi. Pengguna bisa merancang basis data untuk memvalidasi masukan data, serta untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah valid dan konsisten. Yang kelima, analisis. Sistem basis data bisa menyimpan, menjejaki, dan memproses list data yang besar dari sumber yang berbeda. Sebagai contoh, pengguna bisa menggunakan kumpulan data dari sumber yang bervariasi untuk menjejaki performa dari area bisnis, untuk menganalisa, atau untuk mengungkapkan tren bisnis. Yang keenam, keamanan. Admin bisa memproteksi basis data dengan penetapan daftar kata sandi atau password dan identitas pengguna yang diotorisasi. Keamanan memastikan bahwa pengguna hanya bisa melakukan operasi yang diizinkan saja. Yang ketujuh, pemulihan atau recovery. Kegagalan sistem tidak bisa diabaikan. Pengguna basis data memungkinkan integritas data mengalami kegagalan. Sistem manajemen basis data menggunakan suatu log transaksi untuk memastikan bahwa data akan menjadi baik atau pulih saat admin menjalankannya kembali setelah terjadi crash. Yang kedelapan, transaksi. Konsep transaksi menyediakan suatu sistem mekanisme pemulihan kesalahan yang disamaratakan untuk memberikan konsekuensi atau kesalahan yang tidak terduga. Kelemahan sistem basis data, yang pertama, membutuhkan listrik yang cukup besar. Yang kedua, membutuhkan software atau program untuk sistem basis data. Yang ketiga, membutuhkan tenaga ahli atau yang biasa disebut programmer. Yang keempat, biaya lebih besar untuk pembuatan, perawatan, dan pengelolaan sistem. Yang kelima, kompleks dalam pembuatan sistem basis data, yaitu kerumitan tingkat tinggi dalam pembuatan program basis data. Yang keenam, backup yang cukup untuk memakan waktu dan prosedur backup yang sulit. Yang ketujuh, pemulihan atau recovery yang sulit. Yang kedelapan, jika terjadi kerusakan atau serangan pada sistem basis data, maka akan mempengaruhi kinerja dari sebuah instansi atau perusahaan. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu contoh penggunaan basis data. Yang pertama, bank digunakan untuk pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara digunakan untuk pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Yang ketiga, universitas digunakan untuk pengelolaan pendaftaran. Yang keempat, penjualan digunakan untuk pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Yang kelima, pabrik digunakan untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Yang keenam, kepegawaian digunakan untuk pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Yang ketujuh, telekomunikasi digunakan untuk pengelolaan data tagihan dan jumlah pulsa. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu macam-macam aplikasi basis data. Yang pertama, MySQL. Tentu saja teman-teman pasti tidak asing dengan aplikasi yang ini.
Aplikasi database ini bersifat open source dan bisa digunakan untuk semua platform dengan baik dan tanpa mengalami masalah. MySQL juga bersifat network, maka aplikasi ini dapat digunakan sebagai multi-user. Yang kedua, MariaDB. MariaDB merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh sistem basis data yang sama dengan yang dimiliki oleh MySQL. Tujuan pengembangan MariaDB adalah untuk mempertahankan atau menjaga kompatibilitas tinggi dengan MySQL, dan juga aplikasi ini sesuai dengan admin MySQL maupun perintah yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Bahasa pemrograman atau database yang digunakan adalah Transact SQL, yang pada dasarnya merupakan gabungan antara SQL, standar ISO atau ANSI. Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Microsoft SQL Server antara lain bisa digunakan oleh banyak platform, bahasa database yang cukup banyak, memiliki tipe data yang banyak, dan lain sebagainya. Yang keempat, Oracle Database. Oracle Database bisa digunakan untuk menyimpan data dengan skala yang besar dan bahkan ukurannya hingga mencapai terabyte. Yang kelima, PostgreSQL. Aplikasi database yang kelima bernama PostgreSQL atau yang juga sering dinamakan sebagai Postgres. Aplikasi ini termasuk aplikasi basis data yang bersifat data relasional yang bisa digunakan untuk menyimpan maupun mengembalikan data dengan aman. Aplikasi ini bisa digunakan untuk merespon perintah yang berasal dari aplikasi atau perangkat yang lain. Yang keenam, SQLite. Bagi Anda yang memiliki data terstruktur, maka SQLite bisa menjadi solusi terbaik sebagai media database Anda. Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai caching dan juga untuk menyediakan data yang berasal dari cloud. Jadi bagi Anda yang memiliki data dalam bentuk baris maupun kolom, maka cobalah untuk mempertimbangkan menggunakan SQLite. Yang ketujuh, Nebiver. Aplikasi database yang satu ini memiliki mode grafikal atau GUI. Selain menyediakan versi yang berbayar, Nebiver juga menyediakan versi Community Edition yang sudah open source, sehingga Anda bisa mengembangkannya sendiri. Ada beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh Nebiver, yaitu didukung oleh banyak platform dan juga memiliki kemampuan menulis berbagai file ekstensi atau plugins. Yang ke-8, MongoDB. MongoDB merupakan aplikasi basis data yang cara kerjanya berorientasi pada open source dan juga cross platform. Aplikasi ini juga digolongkan sebagai aplikasi basis data MySQL, yang mana cara kerjanya juga menggunakan prinsip yang tidak jauh berbeda dengan JSON atau aplikasi database yang lain. Yang kesembilan, Apache Cassandra. Aplikasi yang satu ini merupakan aplikasi basis data yang bersifat cluster. Seseorang yang berjasa menciptakannya adalah Farhan Malik pada saat dia bekerja di Facebook. Aplikasi ini mempunyai benchmark dan juga dapat digunakan lebih baik dibandingkan dengan MySQL yang lainnya. Selain itu, Cassandra juga menjamin keamanan data ketika perangkat Anda mati dan juga sudah dilengkapi dengan tim pendukung yang profesional untuk keperluan enterprise. Yang ke-10, Firebird. Aplikasi ini juga menggunakan prinsip kerja SQL relasional dan juga bersifat open source. Database yang ada di dalam Firebird didapatkan dari edisi open source Golang Interbase di sekitar tahun 2000. Akan tetapi, semenjak kemunculan Firebird 1.5, maka sebagian besar kode yang ada ditulis ulang sampai dengan sekarang ini. Selanjutnya kita masuk ke materi ERD. Pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Selanjutnya kita akan bahas simbol-simbol ERD. Yang pertama, entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang ketiga, atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat, garis, hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Yang kelima, atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya,
entitas karyawan dapat memiliki beberapa nilai keterampilan. Yang keenam, atribut turunan. Atribut turunan didasarkan pada atribut lain. Misalnya, gaji bulanan karyawan didasarkan pada gaji tahunan karyawan. Yang ketujuh, big entity. Simbol ini tergantung dari keberadaan entity lain. Big entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner. Yang ke-8, identifying relationship adalah ketika adanya sebuah baris dalam sebuah tabel anak tergantung pada baris pada tabel induk. Yang ke-9, atribut key. Satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Yang ke-10, atribut komposit. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Untuk yang terakhir akan saya jelaskan ERD project yang sudah saya buat, yaitu project absensi karyawan. Di sini saya memiliki entitas karyawan dan entitas absensi. Entitas karyawan memiliki atribut jenis kelamin, asal, tanggal lahir, nama, NIP, karyawan ID, status, alamat, nomor telepon, dan jabatan ID. Sedangkan entitas absensi memiliki atribut ID, tanggal, absen masuk, absen keluar, karyawan ID, dan status. Entitas karyawan memiliki kode unik karyawan ID, dan entitas absensi memiliki kode unik ID. Jadi karyawan melakukan absensi masuk menggunakan NIP, kemudian tanggal absen masuk maupun absen keluar menggunakan karyawan ID, kemudian jam absen masuk dan jam absen keluar. Akan masuk ke absensi melalui kode unik karyawan ID, kemudian akan menjadi ID absensi juga, kemudian tanggal absen masuk, jam absen masuk, dan jam absen keluar, kemudian status masuk atau alpha atau izin sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya. Terima kasih.